Wadah batu berisi tanah kuburan beserta foto Manda yang sedang dimantrai oleh Kimitra mendadak meledak. Biantoro yang saat itu ada di hadapan Kimitra, dukun kepercayaannya, terlihat kaget dan keningnya berdarah akibat terkena pecahan wadah batu yang meledak. Ada apa ini Kimitra? Kenapa wadah itu tiba saja meledak? Kenapa ritual kali ini tidak sama seperti ritual-ritual sebelumnya? Tanya Biantoro. Kimitra terdiam selama beberapa saat. Biantoro bisa menangkap raut wajah yang cukup penuh dengan keresahan dalam diamnya di Mitra saat itu. Kimitra kemudian menatap ke arah Biantoro setelah beberapa saat berlalu. Tampaknya akan sangat sulit untuk bisa menundukkan wanita yang kamu inginkan itu jika harus mengancam dengan cara menyakiti adiknya. Di dalam keluarga wanita yang kamu inginkan tampaknya ada yang banyak pelindung. Aku sudah berhasil mengirimkan satu utusan untuk menyerang wanita bernama Manda tersebut. Tapi utusanku berhasil dimusnahkan dan wanita bermanda itu berhasil diselamatkan. Apakah kamu tahu mengenai para pelindung di keluarga wanita bernama Tika itu? Tanya Kimitra setelah memberi penjelasan kepada Biantoro. Biantoro memikirkan sejenak penjelasan yang diberikan oleh Kimitra kepadanya sebelum menjawab pertanyaan dari dukun kepercayaannya tersebut. Sejujurnya, aku kurang tahu, Ki. Tapi selama ini Tika dan Manda itu selalu saja berhasil menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa diakal terima sehat manusia. Entah siapa yang membantu mereka berdua di luar kantor. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sebenarnya juga heran dengan hal tersebut, tapi aku tidak berani bertanya-tanya karena tidak maupun Manda memang selalu saja tertutup mengenai kehidupan pribadi keluarganya. Tapi justru sikap dan sifat Tika yang tertutup itulah aku semakin menjadi kagum terhadapnya dan ingin menjadikan sebagai istriku. Tapi Tika selalu menjaga jarak dariku karena dia tahu bahwa aku adalah pria beristri dan juga ibu kandung Tika mengenal dekat siapa istriku. Manda tampaknya tidak suka jika Tika berada di dekatku terlalu lama. Manda tidak pernah pergi dari sisi Tika ketika aku memanggil Tika ke ruanganku. Tika tidak pernah datang ke ruanganku sendirian. Manda pasti ikut bersamanya. Seakan dirinya memiliki alarm bahwa akan tanda bahaya. Jika sudah mendengar bahwa aku memanggil Tika ke ruanganku, orang yang lain tahu Tika itu galak dan selalu ketus jika berbicara dengan lawan jenis. Tapi yang tidak orang lain tahu adalah Manda sebenarnya memiliki sisi kejam jika sudah berhadapan dengan lawan jenis. Dia benar-benar pemilih dan bahkan Tika pun sering diberi peringatan olehnya untuk menjaga jarak dariku. Tutur Biantoro mengenai apa yang ia ketahui mengenai Tika dan Manda. Kimitra menatap ke arah Biantoro sambil meraih bunga 7 rupa dari dalam sebuah wadah lain. Kalau kamu memang lebih menyukai wanita bersama Tika itu, kenapa dulu kamu justru memintaku untuk memberi pelet pada Fani yang sekarang sudah menjadi istrimu? Kenapa bukan Tika sejak awal yang kamu targetkan? Ki Mantra ingin tahu. Karena dulu aku tidak tahu kalau Tika dan Manda itu adalah wanita-wanita dari keluarga terhormat dan kaya. Aku pikir menyukai Tika dan jatuh cinta padanya bukanlah pilihan yang tepat selama aku tetap tidak berada di tengah keluarga terhormat dan kaya. Aku takut jika aku disegani dianggap remeh oleh orang lain. Tapi setelah aku tahu bahwa Tika adalah putri dari keluarga Harmoko, aku benar-benar menyesal karena justru memilih untuk memberi pelet pada Fani. Jelas Biantoro. Sejak kapan kamu tahu Tika itu adalah putri dari keluarga terhormat dan kaya? Aku tahu mengenai hal itu ketika keluarga besar istriku mengadakan acara 7 bulanan adik iparku. Mereka mengundang keluarga Harmoko pada hari itu.
dan aku bertemu dengan Tika serta Manda di sana. Aku benar-benar menyesal karena harus memperkenalkan diri sebagai suaminya Fani di hadapan Tika secara langsung. Tika benar-benar tidak pernah menatapku sejak hari di mana dia tahu bahwa aku telah memiliki istri, dan Manda mendukung menjauhiku dari Tika dariku. Seakan dia tahu bahwa nama baik Tika akan menjadi buruk jika masih saja dekat denganku setelah tahu kalau aku adalah pria yang memiliki istri. Apakah Tika pernah menyukaimu sebelumnya? Tampaknya tidak, Ki. Tapi kami dulu sangat dekat dan sebelum menikah dengan Fani, aku pernah mengantar bertugas berapa kali ketika Manda tidak senang bersamanya. Ki Mantra tampak masih berpikir soal langkah selanjutnya yang harus mereka tempuh. Diam-diam, Ki Mitra jelas merasa kesal. Karena utusannya yang paling ia percaya telah dikalahkan oleh seorang dari dalam keluarga Harmoko. Seharusnya saat ini Tika telah menghubungi Biantoro kembali dan memohon agar Manda dilepaskan dari penderitaan. Namun sayangnya, wanita itu tampak sangat percaya kepada anggota keluarganya bahwa Manda akan bisa diselamatkan dari serangan gaib macam apapun. Kalau pada akhirnya wanita bernama Manda itu tidak bisa diserang menggunakan ritual biasa, maka kita harus menggunakan cara lain, ujar Ki Mitra. Cara apa itu, Ki? Tanya Biantoro. Ki Mitra kembali menatap Biantoro dengan serius. Kamu benar-benar ingin menaklukkan Tika, bukan? Iya, Ki. Aku mau menaklukkan Tika. Meskipun harus menempuh jalan yang lebih sulit dari biasanya. Iya, Ki. Meskipun harus menempuh jalan yang lebih sulit dari biasanya, aku akan tetap melalui jalan itu demi bisa menjadikan Tika sebagai istriku. Biantoro meyakinkan Ki Mitra. Berarti kamu sudah siap untuk kehilangan segalanya yang ada di hidupmu saat ini, jabatan, nama baik, dan juga istri. Aku memang sudah kehilangan semuanya, Ki. Fani sudah kuceraikan, masa jabatanku juga sudah berakhir 2 hari lalu. Dan nama baik, aku rasa tidak pernah sama sekali memiliki nama baik setelah menikahi Fani. Keluarga besarnya itu benar-benar angkuh dan hanya hobi menghinaku selama ini. Biantoro tampak mendendam pada keluarga mantan istrinya. Kalau begitu, mari kita jalankan jalan lainnya. Aku akan membuat Manda terjerat dalam kesakitan selama sisa umurnya berjalan. Kita akan lakukan ritual tumbal umur padanya, supaya Tika memohon padaku agar adiknya dibebaskan. Percayalah, tidak ada yang bisa menghalangi jika aku menumbalkan umur wanita bernama Manda itu. Tapi sebelumnya, lengkapi persyaratan untuk ritual tumbal umur tersebut dan jangan lupa berikan ancaman kepada Tika seperti yang kamu lakukan tadi. Semakin dia merasa takut, maka akan semakin rentan pertahanan di dalam keluarga. Apa kamu siap? Tantang Ki Mitra. Tentu saja aku siap, Ki. Katakan apa saja syaratnya yang harus kupenuhi untuk melaksanakan ritual tumbal umur itu. Biantoro tampak kembali menemukan semangatnya. Manda kini berbaring di tempat tidur, kamar tamu ruang air ini yang ia tempati bersama Tika, Lili, dan Yana sebelum menikah dengan Ben. Lili masih menangis hebat dan belum bisa berhenti, meskipun keadaan Manda kini mulai membaik. Yana teringat dengan firasat ketika melihat Lili dan Aris. Hal itu membuatnya sangat menyesal karena tidak segera mencoba memikirkan lebih jauh mengenai firasat itu. Pram menepuk pundak Yana sehingga membuat Yana menoleh ke arah kakeknya tersebut. Ada apa, Yana? Kenapa kamu menatap Lili dan Aris begitu lama seperti itu? Tanya Pram. Aris menoleh ke arah Yana dan kemudian teringat soal firasat mengenai tangisan Lili yang sempat disampaikan oleh wanita itu kepadanya. Apakah firasatmu tentang Lili dan aku ternyata tidak merujuk
pada hal yang kamu pikirkan? Tanya Aris. Yana mengangguk dengan cepat, lalu menatap ke arah Manda yang saat ini masih dipeluk oleh Narendra dan Larasati. Firasatku tentang tangisan Lili yang begitu menyakitkan di hadapanmu justru merujuk pada Manda. Seharusnya aku sudah menduga hal itu, tapi aku justru teralihkan dan malah memikirkan mengenai perjodohan Lili yang ia miliki. Kemungkinan adanya penolakan darimu, andai saja aku tidak berpikir sepecik itu tentang kamu, maka mungkin Manda tidak perlu melewati kejadian menyakitkan yang Pak Bian kirim untuknya, jawab Yana. Reza pun segera memeluk Yana dari belakang, seraya mengecup pundak kepala kakaknya tersebut. Kak Yana harusnya bersyukur karena kakak masih diperlihatkan sebuah firasat, meskipun pada akhirnya kakak tidak bisa menebak keamanan firasat itu tertuju. Aku sama sekali tidak mendapat firasat apapun sejak kemarin, padahal aku sudah mendengar kesehatan Kak Manda mendadak memburuk ketika mertuaku menelepon pada ibu, ujar Reza, berusaha membuat Yana tidak menyesal apapun. Itu karena kamu sibuk memfokuskan diri menjaga menara dan juga istri serta calon anakmu, Dik. Sementara kamu sibuk menjaga keluarga ini sekaligus menjalankan pekerjaanmu bersama Tika, Manda, dan Lili. Potong Bagus dengan cepat. Yana kini menatap ke arah Bagus. Jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri, nak. Kamu itu hanya satu orang, tubuhmu tidak bisa dibagi-bagi, pikiranmu juga hanya bisa dibagi untuk beberapa urusan saja dalam suatu waktu yang sama. Kamu sedang fokus menjaga keluarga ini agar tidak ada hal yang jahat bisa masuk keluarga kita. Setelah kamu berfirasat buruk mengenai Bu Tantri yang ingin sekali tahu mengenai nama lengkapmu sebelum menikah dengan Ben. Selain itu, kamu juga mengurus pekerjaan bersama Tika, Manda, Lili, dan bahkan siapa sangka kalau pekerjaan itu ada kaitannya dengan Bu Tantri yang begitu kamu waspadai. Kamu juga yang menangkap tuyul peliharaan Bu Tantri ketika tuyul itu mendatangi rumah keluarga kita. Bahkan kamu tidak punya waktu untuk memikirkan tentang dirimu sendiri, Yana. Jadi jika pada suatu kesempatan kamu mendadak tidak bisa fokus pada firasat yang kamu dapatkan, maka itu adalah hal yang wajar. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kami semua bahkan tidak kepikiran ingin menyalahkan kamu. Kamu sudah melakukan segalanya, dan sekarang lebih baik kita butuhkan sebuah cara untuk mencegah agar orang bernama Pak Bian itu tidak lagi mencoba menyerang Manda. Tutur Bagus agar Yana segera berhenti menyalahkan sendiri. Ari pun mendekat pada Yana dan Reza melepaskan pelukannya agar Yana bisa dirangkul oleh Arini. Dengar itu baik-baik sayang, kamu tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri hanya karena tidak bisa menebak ke arah mana firasatmu menuntun. Sekarang sebaiknya pikirkan cara untuk membuat Manda tetap aman, saran Arini. Iya Bu, aku akan segera memikirnya, tanggap Yana. Roni sudah pulang, pria itu berjanji akan kembali datang bersama istrinya untuk menjenguk keadaan Manda esok hari. Roni juga bahkan berjanji akan membantu menemukan Biantoro, karena Biantoro adalah akar dari permasalahan yang saat itu terjadi pada Manda. Malam itu seharusnya menjadi malam yang menyenangkan karena dua keluarga yang akan membicarakan pernikahan antara Lili dan Aris. Namun semua itu batal terjadi karena perhatian semua orang kini tertuju hanya pada Manda. Boleh aku tanya sesuatu, Manda? Sylvia menggenggam tangan Manda dengan lembut ketika duduk di tepi tidur. Iya kak, tentu saja boleh, balas Manda pelan. Jojo berdiri di ambang pintu kamar tamu sejak tadi. Pria itu terus saja diam dan tidak terlihat cerah seperti biasanya. Kedua matanya masih jalan saja basah, meskipun keadaan Manda sudah mulai membaik saat ini. Apakah
Pak Bian itu adalah orang yang selalu kamu waspadai selama ini. Maksudku, aku selalu mendengar kamu memberi Tika peringatan untuk selalu berhati-hati jika berada di kantor. Kamu selalu bilang pada Tika, jauhi hal-hal yang akan membuat nama baik kakak tercemar, terutama pria itu. Jadi, apakah pria yang kamu maksud selama ini adalah Pak Bian? Tanya Sylvia. Mendengar pertanyaan yang Sylvia ajukan itu, jelas membuat semua orang kini menatap ke arah Manda. Mereka tampak membutuhkan jawaban, karena Tika sendiri saat ini masih saja bungkam setelah berbicara melalui telepon dengan Biantoro tadi. Iya Kak Sylvia, itu benar. Pria yang aku maksud selama ini adalah Pak Bian. Awalnya aku biasa saja saat dia dan kakak Tika mendekat. Ketika dia menjadi pimpinan kami, pada saat itu dia masih sendiri dan wajar jika memang ingin mendekati seorang untuk dijadikan pendamping hidup. Hanya saja beberapa bulan setelah akhirnya kami tahu bahwa Pak Bian diam-diam telah menikah. Sejak saat itu, aku selalu meringatkan Kak Tika untuk menjauhi dirinya. Karena Pak Bian terus saja masih ingin berdekatan dengan Kak Tika, bahkan setelah kami mengetahui tentang pernikahannya. Lagi pula, aku meringatkan begitu pada Kak Tika, karena memang Kak Tika juga tidak punya perasaan apapun pada Pak Bian selama ini. Dia hanya menganggap Pak Bian sebagai rekan kerja serta atasan, tapi sayangnya tidak begitu bagi Pak Bian menurut aku lihat. Pak Bian tampaknya tidak menganggap Kak Tika sebagai rekan kerja dan bawahan seperti yang seharusnya. Dia selalu saja mencari-cari kesempatan agar bisa bekerja berdua bersama Kak Tika. Dan aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Wajar kalau akhirnya mungkin dia merasa kesal padaku dan sekarang berniat menyerangku untuk bisa meluluhkan Kak Tika. Tutur Manda terdengar begitu santai. Untuk meluluhkan Kak Tika? Maksudnya meluluhkan apa, Kak Manda? Bukankah Pak Bian itu sudah menikah? Dia suaminya Kak Fani Kusmawardi kan? Tanya Risa. Benar-benar bingung dengan apa yang baru saja dijabarkan oleh Manda. Waktu itu memang begitu, Dek. Tapi saat ini statusnya dia sudah menjadi duda. Dia baru saja menceraikan Kak Fani seminggu yang lalu. Jawab Manda. Tika menoleh ke arah Manda dengan ekspresi yang tampak terkejut. Tahu dari mana kamu soal perceraian Pak Bian? Kemarin kamu masih membalas soal istri dan keluarga besar istrinya ketika marah padanya di telepon. Tika menuntut jawaban.